Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Anwadra Kertawiyanto Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Di sini saya Madya Seka Pamuja, nomor absen 7 dengan NIM 201206161 akan memaparkan materi dalam bentuk PPT video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Agama. Baik, dalam penjelasan ini saya memuat sebuah judul Fenomena Politik Identitas Agama di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi. Baik, yang pertama mengenai pengertian politik. Perlu dipahami oleh setiap orang. Pasalnya, politik adalah suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Konsep politik diterapkan di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Politik biasanya berkaitan dengan pemerintah. Istilah ini biasanya mengacu pada bagaimana cara negara diatur serta cara pemerintah membuat aturan dan hukum. Politik juga bisa dilihat pada perusahaan, sekolah, jenjang perguruan tinggi, dan organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, dan lain-lainnya. Politik juga didefinisikan sebagai segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lainnya. Kemudian menurut para ahli, di sini saya mengutip satu ahli yaitu Andrew Haywood. Pengertian politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Politik merupakan konsep yang sudah diperkenalkan sejak zaman Yunani. Pencetus konsep politik adalah Plato dan Aristoteles. Inti dari politik adalah manusia dan tatanan hidupnya. Kemudian slide selanjutnya yaitu mengenai konsep politik. Yang pertama yaitu klasik. Pada pandangan klasik, politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Kepentingan umum sering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebenaran, dan kebahagiaan. Pandangan klasik dianggap kabur seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum itu sendiri. Kemudian konsep politik yang kedua yaitu kelembagaan. Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang statis. Negara dianggap memiliki hak memonopoli kekuasaan fisik yang utama. Namun konsep ini hanya berlaku bagi negara modern, yaitu negara yang sudah ada diferensiasi dan spesiali peranan. Negara yang memiliki batas wilayah yang pasti dan penduduknya tidak nomaden. Kemudian konsep politik yang kedua yaitu kekuasaan. Robson mengemukakan bahwa politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik pikiran maupun perbuatan, agar orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang mempengaruhi kita atau kita mempengaruhinya. Kelemahan dari konsep ini adalah tidak dapat dibedakannya konsep beraspek politik dan yang non-politik, dan juga kekuasaan hanya salah satu konsep dalam ilmu politik. Masih ada konsep ideologi, legitimasi, dan konflik. Kemudian ada
konsep fungsionalisme. David Eston berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat. Kelemahan dari konsep ini adalah ditempatkannya pemerintah sebagai sarana dan wasit terhadap persaingan di antara berbagai kekuatan politik untuk mendapatkan nilai-nilai terbanyak dari kebijakan umum tanpa memperhatikan kepentingan pemerintah itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu pandangan konflik. Pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perumusan dan kebijakan umum dalam rangka usaha untuk mempengaruhi, mendapatkan dan mempertahankan nilai. Oleh karena itu, sering terjadi perdebatan dan pertentangan antara pihak yang memperjuangkan dan pihak yang mempertahankan nilai. Baik, di slide selanjutnya ada fungsi politik. Yang pertama yaitu fungsi sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara. Pembentukan sikap-sikap politik atau untuk membuat suatu sikap dan keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti. Seperti contohnya ketika kita di masa pendidikan, begitu mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, pastinya ada pengajaran mata kuliah Pancasila, di mana mata kuliah atau pelajaran Pancasila atau pendidikan warga negara ini dimaksudkan untuk mendapatkan nanti sikap-sikap atau nilai-nilai dari siswa maupun mahasiswa mengenai bagaimana kita bernegara, bagaimana kita cinta tanah air, dan toleransi maupun yang lainnya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut atau yang diseleksi adalah memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, fungsi politik sebagai komunikasi. Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu, dan gagasan politik. Media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai, dan sebagainya. Slide selanjutnya yaitu tujuan dari politik. Berikut ini terdapat beberapa tujuan dari politik. Yang pertama itu adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola dan diterapkan sesuai dengan norma dan hukum. Yang kedua yaitu adanya politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. Kemudian yang ketiga adanya politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian politik bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian melindungi hak-hak semua warga negara, kemudian menjaga keamanan dan perdamaian negara, dan yang terakhir menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Kemudian selanjutnya adalah agama dan politik. Berbicara mengenai relasi agama dan politik, kedua entitas tersebut memiliki proses tarik-menarik kepentingan. Agama memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi dan memberikan kerangka nilai serta norma dalam membangun struktur negara dan pendisiplinan masyarakat. Negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat warga negara agar mematuhi aturan yang ada. Adanya hubungan timbal balik itulah yang kemudian menimbulkan hubungan saling mendominasi antara kedua entitas tersebut. Dalam agama diajarkan bagaimana berbuat yang baik, berpikir yang baik, dan berkata yang baik. Hal tersebutlah yang menjadi acuan bahwa
Agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Politik merupakan suatu perbuatan di mana seseorang maupun kelompok memiliki tujuan-tujuan tertentu, tujuan untuk menggapai sesuatu sesuai dengan prinsip-prinsip mereka. Dalam politik diajarkan bagaimana kita mendominasi dalam suatu hal. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman atau diperlukan sebuah way of life, cara hidup, cara berpolitik yang baik, yang sesuai. Dan hal ini ditemukan dalam agama tersebut, sehingga agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Kemudian yaitu politik identitas. Dalam beberapa kasus, politik identitas ini dapat dilihat dari agama, di mana politik identitas agama digunakan dalam membangun citra diri untuk menggalang dukungan dengan dasar kesamaan agama. Misalnya, sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat komunikasi untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnisitas, agama maupun elemen berkat lainnya. Di masa ini Indonesia mengalami beberapa masalah, terutama mengenai politik identitas itu sendiri. Tidak di pusat maupun tidak di daerah, politik identitas sangat banyak sekali muncul di beberapa kasus, khususnya seperti pemilihan kepala daerah maupun pemilihan DPR dan lain-lainnya. Politik identitas tidak lepas dari adanya suatu kelompok maupun individu yang mempunyai kepentingan erat. Kepentingan tersebut sama seperti mereka yang mempunyai latar belakang seperti agama yang sama, ras dan lain-lainnya. Sehingga politik identitas ini akan membuat dari fenomena politik tidak menjadi baik karena selalu mengandalkan adanya kelompok besar sehingga kelompok kecil tidak dapat berkembang. Kemudian selanjutnya yaitu peranan sosiologi agama. Sosiologi agama itu sendiri adalah memberikan pengetahuan yang terkait dengan pola interaksi sosial keagamaan yang ada dalam masyarakat, mengontrol dan mengandalkan tindakan serta perilaku keberagaman dalam kehidupan masyarakat, memahami nilai-nilai, norma, tradisi serta keyakinan yang dianut oleh masyarakat lain, memahami perbedaan yang ada mencegah timbulnya konflik antar umat beragama serta membangun sikap kritis dan rasional dalam menghadapi gejala-gejala sosial keberagaman masyarakat. Menurut Nottingham dalam bukunya Religion on Social mengungkapkan bahwa secara empiris terdapat 4 faktor terkait fungsi dari sosiologi agama. Yang pertama adalah faktor mengintegrasi masyarakat. Yang kedua adalah untuk mendisintegrasikan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah faktor melestarikan dan membangun nilai-nilai sosial. Dan yang keempat adalah faktor yang dapat memainkan peranan yang bersifat kreatif, inovatif, bahkan revolusioner. Sosiologi agama di sini punya manfaat untuk memberikan dan menambahkan pemahaman tentang agama yang ada dalam masyarakat. Sosiologi agama memberikan kritik yang membantu dalam menentukan masalah teologis baik dalam sekuler maupun religius. Baik, tadi merupakan penjelasan dari beberapa materi dari politik identitas tersebut dalam perspektif sosiologi agama. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana politik identitas terjadi di Indonesia pada saat pemilihan kepala daerah, yaitu pada tahun 2017 pemilihan Gubernur Ahok yang berlawanan dengan Anies Baswedan. Pada saat itu tak terduga bahwa Pak Ahok memiliki kasus, yaitu penghinaan mengenai ajaran agama. Saat itu politik menjadi berguncang dengan adanya permasalahan tersebut. Kemudian ada pihak-pihak menurut saya memanfaatkan kasus Ahok tersebut dengan menggabungkan politik identitas, yaitu agama A sebagai mayoritas
yaitu mereka harus memilih agamanya sendiri atau calon dari agamanya sendiri dengan tidak memilih calon dari agama yang lain. Dan terjadi juga ketika Basuki Cahayapurnama atau Ahok akhirnya tidak jadi atau mengalami kekalahan karena adanya permasalahan dari politik identitas tersebut. Sehingga menurut saya memilih pemimpin dengan latar belakang ini bisa disebabkan oleh hubungan sosial. Dalam hubungan sosial perlu dipahami dengan netral merujuk pada jaringan sosial yang dimiliki dalam konteks ini. Terdapat dua jaringan, yakni bonding, yaitu memiliki jaringan sosial yang dibentuk dengan latar belakang yang sama, dan breeding, yaitu jaringan sosial yang dibentuk dengan jaringan kelompok lain. Sistem politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengarah ke one dimension graphics system, yaitu pembeda masyarakat berdasarkan hal yang penting di masyarakat. Sejalan dengan keadaan sosial yang berlangsung di Indonesia, agama menjadi membedakan beberapa aliran dari partai politik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengatas. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Om Santi Santi Santi.